Oke, maka dari itu dari yang kami kaji ini, ya kuat dugaan kriminalisasi yang diarahkan kepada anak ibu. Saya di sini ingin bertanyakan mengenai kesaksian ibu. Ibu sudah menjalani persidangannya anak ibu di kejaksaan ini. Kenapa yang tiga lainnya itu tidak? Anak saya sebenarnya itu karyawan. Ya, waktu pertama kali anak saya lulus itu diminta sama PT Hal ini untuk menjadi bagian legal. Karena anak saya baru lulus dan tidak ada KTA basnya. Jadi PT ini meminta kepada anak saya, ada nggak teman kamu yang bisa membantu, karena PT ini banyak hutang di luaran. Orang pada nagih, nggak ada yang bisa. Anak saya kan nggak bisa beracara. Jadi dia minta cuma temannya ya untuk membantu. Si Moses ini sudah kenal dengan PT Hal ini dari 2018 akhir. Jadi nggak mungkin anak saya membodohi PT Hal untuk memakai Moses. Karena Moses waktu sidang pun mengatakan tidak ada keinginan Jevon membawa si Moses baik, si ini nggak ada sama sekali. Ya. Jadi Moses juga sudah mengakui kalau dia yang bikin PJH dengan Dodit Wirawat Manja. Dan Agi Gama juga sudah mengakui kalau dia sudah menerima uang dari anak saya bertransfer. Jadi salah anak saya di mana? Anak saya karyawan, ya, anak saya karyawan, bukan dalam satu kelompok dengan Moses Tarigan MPH itu. Moses itu sudah dikurung selama 60 hari, bebas dengan P19 mati. Bagaimana dengan anak saya? Dan lagi, si Agi Gama dan dia Surbakti tidak pernah jadi tersangka. Ada apa dengan JPU, dengan penyidik di Polres Utara? Saya mau bertanyakan ini, bagaimana keadilannya? Saya seorang ibu, JPU juga seorang ibu. Karma itu instan, mengarut semena-mena dengan anak saya. Tolong, punya hati nurani sedikit juga sebagai seorang ibu. Bukan saya aja seorang ibu, tapi JPU Erma juga punya anak. Kenapa anak saya yang dikriminalisasi? Dengan yang bikin PJH itu Moses Tarigan, dan yang terima duit Agi Gama. Ada apa dengan kasih Pidum yang meng-ACC JPU Erna untuk menaikkan anak saya menjadi P21? Ada apa? Ada apa dengan JPU Erna, dengan penyidik? Saya mau tanya di sini. Dengan begitu, kita sebagai orang tua, anak nggak salah. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang ibu? PT ini kurang ajar. Suami saya gajinya dia nggak dibayar setahun, nggak dibayar sama PT ini. PT ini juga sudah korupsi uang negara. Bank Mandiri Gatot Subroto, nggak bisa Gatot Subroto itu Mandiri. Jadi ibu merasa bahwa saat persidangan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada, ibu? Iya, fakta persidangan itu nggak ada sama sekali. JPU melirik pun tidak ada sama sekali. Yang dia tahu anak saya nggak kooperatif, anak saya berbelit-belit. Kalau orang kagak ada terima duit, bagaimana mau ngaku? Yang terima duit udah ngaku. Moses, walaupun anak saya dapat, tapi itu perkataan Agi Gama mengatakan itu Moses yang kasih. Karena apa? Anak saya yang bekerja, anak saya yang pergi ke Jambi. Mereka bertiga hanya Agi sekali ke sana. Itu kata Agi Gama mengatakan uang yang anak saya terima itu uang tanda terima kasih, bukan untuk yang lain-lain yang seperti JPU tujukan ke anak saya. Tolong JPU, pakai hati nurani kamu sebagai seorang ibu. Bagaimana nanti kalau anak kamu 1000 kali lipat penderitaan yang kamu anak kamu alami? Saya tahu Tuhan saya nggak tidur, ya, karma itu insan. Baik Pak Kasih Pidum, JPU Erma atau yang terlibat lainnya dengan Fegi, ingatkan sekali lagi, karma itu insan. Saya sebagai seorang ibu tidak ikhlas anak saya dijadikan tersangka tanpa sebab. Tanyakan itu, saya akan kawal terus. Kalau memang benar-benar Moses akan ditangkap lagi, atau Moses atau Agi Gama atau dia Surbakti, saya mau lihat itu. Dari awal anak saya dilepas dari Polres Utara itu 58 hari, 59 hari tanpa dikasih surat. Saya minta suratnya, nggak dikasih. Karena apa? Itu untuk intern. Terus mau anak saya mau ditangkap lagi. Si penyidik ini mengatakan, mana suratnya? Saya bilang, apa suratnya? Surat apa?
Kamu cuma foto doang waktu anak saya datang ke polisi. Cuma di foto doang. Apa yang kamu surat? Saya nggak bikin anak saya dari awal. Terus anak saya dilepas. Berapa bulan kemudian anak saya ditangkap lagi dengan mantan kasat itu memberikan surat yang harusnya 3 hari, tapi itu 1 hari anak saya ditangkap di Polres Utara. Itu ada apa dengan Kasih Pidum dan dengan JPU Erma Oktora? Saya kecewa berat. Tempatnya saya minta perlindungan hukum, tapi tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Hanya mengatakan saya tidak bisa intervensi. Saya tidak minta intervensi. Saya minta tolong diperiksa lagi izin berkasnya. Karena anak saya ini nggak salah. Anak saya karyawan. Yang itu urusan Moses sama PT HAL, bukan anak saya. Anak saya disuruh kasih uangnya. Sudah diterima lagi. Itu Moses yang suruh. Tapi kenapa anak saya yang dijebloskan sendiri? Moses dilepas Moses dengan pensi 19 mati. Dengan Agi Gaman dan dia Surbakti, belum pernah sekalipun dia dijadiin tersangka oleh JPU Erma Oktora. Saya mempertanyakan itu. Kemarin saya hanya minta satu, anak saya dibebaskan karena anak saya nggak salah. Karena uangnya dikasihkan ke anak saya itu uang tanda terima kasih, bukan dari PT HAL tapi dari Moses Tarigan, ya. Dan anak saya tidak mengiming-imingi si Moses itu rumah kantornya bagus, dia pintar, itu anak saya yang tidak ini. Karena dari awal dia yang meminta, PT HAL ini yang meminta Moses untuk bertemu. Karena dia banyak masalah, utang-utang di sekeliling pinggang. Jadi saya hanya minta satu, bebaskan anak saya. Saya nggak menuntut apapun lagi. Saya hanya minta JPU Erma sesuai fakta persidangan. Kalau anak saya nggak salah, jangan dibuat-buat, jangan dipermainkan ini hukum ini. Saya bilang kekuasaan, keadilan itu kalah dengan keadilan dan kewenangan, dengan kekuasaan dan kewenangan. Jadi JPU Erma dan Kasih Pidum memakai wewenang dan kekuasaan untuk menjebloskan anak saya. Anak saya nggak salah, dihukum 2 tahun 6 bulan. Bagaimana bisa menghukum seperti itu JPU Erma Oktora? Saya kecewa banget, saya sedih. Karena apa? Anak saya itu tulang punggung keluarga saya. Tapi bagi hati seorang ibu, mana ada yang tega anaknya tidak bersalah tapi dihukum. Jangan yang melakukan perjanjian dan yang menerima uang bebas. Si Agi Gama sampai punya anak 2 bisa senang-senang, sedang anak saya di dalam. Bagaimana coba perasaan bapak? Kalau anak bapak seperti itu tidak salah, tapi terus dikatakan salah. Baik, saya mau bilang dengan Pak Prabowo dan Kang Deddy Rusmana, syarat dengan KKN, ya, karena sebenarnya uang yang diberikan kepada anak saya itu bukan dari PT HAL, itu dari perorangan punya. PT HAL ini jadi pencucian uang melalui orang-orang yang terima duit ini yang transfer ke anak saya. Jadi tolong Pak Presiden, saya mohon belas kasihan Pak Presiden untuk saya, Kang Deddy. Saya juga warga Bekasi, warganya Bapak dan Pak Prabowo, saya orang Indonesia. Bapak sebagai Bapak yang memberikan keadilan bagi masyarakatnya, tolonglah Pak, usut tuntas JPU Erma Oktora dan Kasih Pidum untuk anak saya bisa bebas. Saya nggak nuntut apa-apa, saya hanya minta anak saya dibebaskan karena anak saya nggak salah. Anak saya nggak salah, yang salah itu Erma Oktora dan penuntut penyidik dari Polres Utara tuh dengan kawan-kawannya dan dengan mantan kasatnya Hadi Dian Saputra, itu yang menjebloskan anak saya. Harus dikenakan sanksi etik maupun hukum. Kasus yang menimpa Irfan Mariam Gideon dalam perkara nomor 39/PN Jakarta Utara kembali menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan kita. Jevon, seorang staf legal PT HAL Hutan Alam Lestari, dituntut 2,6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Erma Oktora atas tuduhan penipuan. Ironisnya, tuntutan ini mengabaikan fakta persidangan yang jelas menunjukkan bahwa Jevon tidak terlibat dalam perjanjian jasa hukum antara PT HAL dan firma hukum Moses Tarigan dan partner. Dalam persidangan, saksi ahli Dr. Leni Nadriani menegaskan bahwa kasus ini merupakan perdata murni, bermula dari adanya PJH yang dilanggar oleh PT HAL Tuan Prestasi
Selain itu, ahli hukum pidana Dr. Henry Jayadi SHMH nyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijerat pasal 378 KUHP juga pasal 55 hanya karena mempromosikan jasa seseorang, meskipun terjadi permasalahan hukum antara pihak-pihak tersebut. Namun, JPU Hermautora tetap memaksakan tuntutan pidana terhadap Jepot tanpa alasan yuridis yang kuat, seolah menutup mata terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses hukum dan kemungkinan adanya motif tersembunyi di balik tuntutan tersebut. Maka kami dari mahasiswa hukum MPA menuntut satu, Majelis Hukum harusnya objektif dalam pengambilan putusan perkara nomor 39/PB/2025 Jakarta Utara sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan pernyataan saksi dan bukti di persidangan. 2. Berantas mafia peradilan di Kejari, Jakarta Utara. 3. Usut tuntas dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh JPU dalam perkara nomor 39/PB/2025 Jakarta Utara. 4. Periksa dan copot kasih pidana JPU Hermautora karena diduga tidak profesional dan juga tidak objektif dalam perkara nomor 39/PB/2025 Jakarta Utara. Sekian.